Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini terlihat Xiaoyan tertawa ringan dan Yunyun menatap Xiaoyan dengan mengeringit sedikit. Lalu dia berkata dengan tidak senang, "Kau belum mencicipi teh buatanku." Ucap Yunyun perlahan membawa teh yang diseduhkan untuk Xiaoyan. Dia tersenyum dan mengambil cangkir teh lalu mendengusnya di dekat hidungnya dan meminumnya dengan lembut. Teh ini adalah teh yang terenak. Namun, ucap Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya dan langsung menelannya. Yunyun melihat Xiaoyan dengan mata indah dan sedikit gugup. Xiaoyan tertawa canggung tanpa alasan. Seolah-olah dia merasa apa yang ingin dia katakan sangat tidak pantas dalam situasi ini. Yunyun terus menatap Xiaoyan diam-diam. Pada saat ini, Xiaoyan bahkan tidak berani minum teh lagi. Dia bahkan batuk kering 2 kali dalam tegukan kedua. Dan kemudian segera mengganti topik pembicaraan. "Yunyun, pertarungan benua akan datang," ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Tubuh halus Yunyun bergetar saat mendengar kata-kata itu. Dan kemudian dia menatap Xiaoyan dengan terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia? Mata indah Yunyun melebar dan kedamaian serta kebijaksanaan di matanya menghilang. Lagi pula bagi Xiaoyan dan dia, benua Daoqi adalah kampung halaman mereka tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Bahkan walaupun setelah ribuan tahun dan semuanya telah berubah, tetapi tampaknya masih ada perasaan di jiwa mereka yang terdalam. Sejenak hatiku terasa hampa. Ada sorot kesedihan di mataku. Dan sesaat aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dunia Taisu telah menginvasi kehampaan Laut Barat. Selain itu benua Daoqi dan benua Daodi juga telah lama dihancurkan. Ucap Xiaoyan melanjutkan. Dalam ingatannya benua Daodi adalah nama yang terdalam saat ini. Saat ini kekuatan Yunyun meningkat dengan pesat. Setelah menerima warisan Dewi Bunga dan pelatihan dari Mei Ling setelah dia memasuki aliansi abadi, kekuatannya kini telah mencapai Dewa Petarung. Dia pernah berpikir bahwa kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Tetapi ketika dia melihat Xiaoyan berdiri di atas 10.000 orang dengan mata penuh hormat yang tak terhitung jumlahnya, Yunyun menyadari bahwa dia dan Xiaoyan tidak lagi berada di dunia yang sama. Namun dalam adegan ini, mereka tampak akrab dan hanya ketika dia mengingat ke belakang, dia menyadari bahwa pemuda di gua waktu itu tidak pernah seperti ini. Apalagi ketika dia melihatnya melawan Jijing dan Raja Singa. Hanya saja perubahan identitas sekarang membuatnya menatap Xiaoyan. Mengenai apa yang dikatakan Xiaoyan, tampaknya dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Termasuk keberadaan Xiaoyan saat ini yang tampaknya sulit dibayangkannya. Aku berpikir akan menghabiskan seluruh hidupku di benua Daodi. Tetapi aku benar-benar tidak menyangka bisa sampai ke tempatku hari ini. Terlalu banyak hal yang tidak ada hubungannya denganku telah terjadi. Sejujurnya aku cukup iri pada mereka yang bisa melihat akhir hidup. Setidaknya mereka tidak akan tersesat atau kesepian. Ucap Yunyun menundukkan kepalanya dan bergumam perlahan. Dia tidak memiliki begitu banyak pemikiran rumit seperti Xiaoyan. Yunyun hanya merasa bahwa dia tidak bahagia sekarang. Dengan kekuatan yang dimiliki, seseorang harus memikul tanggung jawab dan itu adalah harga untuk mendapatkan kekuatan. Tak satu pun dari kita bisa menghindarinya. Ucap Xiaoyan mengangkat tangannya dan meminum teh lalu meletakkannya. Aku juga berpikir bahwa teman lama tidak boleh minum teh ketika bertemu satu sama lain. Tetapi harus meminum anggur yang enak. Ucap Xiaoyan berkata. Dan kemudian 2 anggur dewa kuno muncul di tangannya. Ini adalah anggur berkualitas yang dibawa dari dunia dewa kuno. Tetapi Xiaoyan sebenarnya jarang minum anggur berkualitas. Namun saat ini, dia harus minum dengan teman lamanya. Yunyun memandang Xiaoyan dengan serius. Matanya yang indah sedikit melengkung dan itu sangat indah. Setelah menuangkan anggur ke dalam cangkir teh, mereka merasa cangkir teh itu terlalu kecil dan menggantikannya dengan mangkuk anggur. Meskipun anggurnya tidak terlalu manis,
Tampaknya hanya dengan cara inilah emosi yang sebenarnya di hati mereka dapat meledak. Yunyun jelas tidak kuat minum anggur, dan pipinya merah dengan cepat. Tetapi untungnya dia menatap Xiaoyan dengan mata jernihnya. "Xiaoyan, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan kepadamu." Meskipun wajah Yunyun memerah, dia sebenarnya tidak mabuk. Lagi pula dia juga dewa petarung dan dia tidak mudah mabuk. "Baiklah, aku akan menjawabmu sebaik mungkin," ucap Xiaoyan merasa bahwa perasaannya terhadap Yunyun tampaknya tetap seperti saat berada di pegunungan hutan binatang iblis. Walaupun dia mencoba menguburnya di dalam hatinya, tetapi sepertinya dia tidak dapat melupakannya sepenuhnya. "Apakah kau yang menyelamatkanku saat di alam dewa bunga?" Yunyun sebenarnya tidak memiliki kesan apapun pada kejadian itu. Bahkan saat terbangun, dia tidak dapat memastikan apakah itu mimpi atau kenyataan. "Tidak," ucap Xiaoyan menjawabnya dengan sangat tegas. Dia sengaja menyembunyikan hal ini kepada Yunyun, karena dia tidak bisa memberitahu Yunyun yang sebenarnya. Dia telah melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang untuk menyelamatkannya. Menurut waktu normal, apakah dia masih hidup atau telah mati? Itu masih menjadi misteri dan ini pasti akan menyebabkan efek berantai jika Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya kepada Yunyun. Kemungkinan efeknya akan segera berlaku. Adapun apa yang akan terjadi bahkan Xiaoyan tidak tahu. Jadi dia menjawab dengan sangat tegas. Dia harus membuat Yunyun merasakan di dalam hatinya bahwa bukan Xiaoyan yang telah menyelamatkannya. "Aku belum pernah pergi ke alam dewa bunga," ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan terus menyangkal. Yunyun memandang Xiaoyan yang menjawab dengan tegas. Dan sepertinya menyadari bahwa Xiaoyan tidak berbohong dan matanya tiba-tiba menjadi kesepian. "Aku merasa sangat kenal dengan orang yang menolongku. Dan aku berharap dapat bertemu dengannya di masa mendatang," ucap Yunyun mengangguk. Xiaoyan tersenyum dan mengambil mangkuk anggur untuk diberikan kepada Yunyun. Topik keduanya tidak terus berkembang. Mereka hanya mengobrol dan sebagainya. Kadang-kadang ketika Xiaoyan berbicara tentang masa lalu, senyum manis muncul di wajah keduanya. Tampaknya semua kebahagiaan di antara mereka tetap seperti dalam ingatan keduanya saat berada di pegunungan hutan binatang iblis. Tetapi waktu telah lama berlalu, dan sepertinya kedua orang yang minum ini bukan lagi orang yang ada di hutan itu. Mereka sepertinya sudah melepaskan kenangan indah itu. Mungkin mereka semua tahu bahwa pihak lain ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya satu sama lain. "Dengarkan apa yang aku katakan. Kau harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Dan singkirkan pikiran apapun yang akan menghambatmu. Terlepas dari apakah dunia akan hancur atau tidak," ucap Xiaoyan meminum banyak anggur. Keduanya benar-benar seperti teman lama yang saling memberkati dan menasehati. Yunyun mengangguk dengan senyum yang belum pernah terlihat di alam dewa bunga maupun aliansi abadi. Wajahnya itu sangat manis dan terlihat dia benar-benar sangat bahagia saat ini. Keduanya minum banyak anggur saat ini. Dan Yunyun tidak menggunakan kekuatannya untuk menetralisir anggur di tubuhnya. Karena dia menyadari bahwa Xiaoyan akan pergi lagi. Dia sebenarnya tidak ingin melihat Xiaoyan pergi. Sehingga Yunyun memutuskan untuk mabuk. Apakah kita teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu? Yunyun mengambil mangkuk anggur dan menatap Xiaoyan sambil tersenyum dan terlihat matanya sudah kesurupan. Adapun Xiaoyan dia memandang Yunyun dengan ketidakberdayaan di matanya. Seolah-olah dia mengingat ketidakberdayaan mereka berdua pada saat itu. Mereka berdua tampak berusaha keras untuk saling mengejar. Tetapi hasil akhirnya masih penuh penyesalan. Tentu saja Xiaoyan menjawab dengan lembut. Sepertinya mereka hanya bisa berteman. Mungkin tidak ada salah satu pihak yang membayangkan mereka bisa bersama lagi seperti hari ini. Dan cerita di antara mereka seharusnya berakhir di benua Daoki. Tetapi mereka tampaknya tidak dapat melepaskan satu sama lain. Seperti Xiaoyan yang masih memilih untuk bertemu Yunyun sebelum pergi. Xiaoyan tidak memiliki rasa yang kuat untuk saling melindungi. Namun mereka bertemu di waktu yang salah. Nasib tergantung begitu indah seolah-olah beberapa orang ditakdirkan untuk melewatkannya. Apakah ini mimpi? Pada saat ini mata Xiaoyan sedikit linglung dan saat yang sama, Yunyun seperti masuk ke dalam ingatannya yang terdalam tentang pertemuan pertama mereka. Yunyun mengangkat tangannya lagi, namun segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah berubah dengan cepat. Saat ini Yunyun merasa Xiaoyan muncul di depannya dan dia sedang memegang ikan besar yang sudah dimakannya beberapa suap. Dia
Dia masih ingat dengan jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia memegang seekor ikan. Melihat ikan bakar di tangannya yang hitam seperti arang, Yun tersenyum kecut dan Xiaoyan benar-benar memakannya saat itu. Itu benar-benar membuatnya terkejut. Pemuda di depannya sedang menatapnya meski penampilannya menjadi malu. Tetapi tatapan matanya tidak bisa diubah. Tubuh Yun sedikit gemetar dan perasaan tidak enak menyebar dengan cepat. Serta pipi atasnya terlihat memerah. Kemudian secara bertahap memanas. Matanya yang semula lincah menjadi kabur. Pada saat ini, leher angsanya yang putih menjadi memerah. Xiaoyan, aku merasa ada yang tidak beres. Aku merasa tubuhku sangat panas, ucap Yun. Dia melihat Xiaoyan dengan mata kabur seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Apa yang salah dengannya? Ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Dan dia juga memegang beberapa suap ikan bakar di tangannya. Ini bukan bumbu untuk ikan bakar, ucap Xiaoyan. Pada saat ini semuanya seperti kembali ke gua itu. Hanya saja meskipun Yun merasa sedikit kabur saat ini, kesadarannya masih jernih dan memberitahunya bahwa ini sepertinya hanyalah mimpi. Dan ini juga bukan pertama kalinya dia kembali ke sini dalam mimpi. Sepertinya dia sangat mabuk, sehingga saat bangun dia bahkan secara kasar tidak ingat bahwa dia sedang minum dengan Xiaoyan sekarang. Dan dia berpikir bahwa segala sesuatu yang muncul di depannya hanyalah mimpi. Saat ini Yun berdiri terhuyung-huyung. Dan lengan Xiaoyan tiba-tiba melingkari pinggang wilaunya yang lembut dan ramping itu. Kemudian tubuhnya sedikit membeku merasakan sentuhan lembut itu. Tetapi kali ini dia tidak berbalik dan melempar Xiaoyan seperti masa lalu. Dan dia jatuh ke dalam pelukan Xiaoyan. Alangkah baiknya jika obat pada saat itu lebih efektif. Yun bahkan menghidupkan kembali ingatannya dan bergumam di dalam hatinya. Jika pada saat itu sesuatu benar-benar terjadi di antara mereka, mungkin mereka tidak akan melewati situasi yang rumit ini. Yun hanya mengenakan rok polos. Dia tidak menolak telapak tangan Xiaoyan, dia tidak tahu itu pantas atau tidak. Namun dia sudah melepaskan kain pengikat pinggangnya. Tubuhnya menjadi semakin panas dan mereka terengah-engah karena udara panas di antara hidung mereka. Saat telapak tangan Xiaoyan naik, kelima jarinya dengan kuat menggenggam dada Yun yang renyah. Sensasi sentuhan dari telapak tangan Xiaoyan terutama pada titik yang sedikit mengeras membuat sensasi sentuhan mencapai tingkat yang ekstrim. Dan Yun akhirnya bersenandung ringan yang membuat suasananya menjadi tidak terbendung. Kenapa kau belum bangun? Ucap Yun berpikir di dalam hatinya. Karena meskipun dia sering bermimpi sebelumnya, namun momen ini tidak seperti kejadian di gua itu. Mimpi ini benar-benar begitu nyata. Perasaan tidak berdaya pada tubuhnya semakin kuat dan tubuhnya yang panas sepertinya tidak terkendali. Tampaknya karena kulit halus dan lembutnya sudah tanpa penutup. Dan lengan Xiaoyan langsung mendorongnya ke bawah. Tubuh keduanya saling bertemu sehingga membuat semakin terasa panas. Dan pandangannya menjadi kabur. Seolah-olah mereka benar-benar kehilangan akal sehat. Kegelapan gua dan tubuh putih membentuk kontras yang sangat besar. Ketika telapak tangan meluncur dengan lembut tepat di atas kulit halusnya. Tubuh halus Yun bergetar sedikit. Bibirnya yang hangat dan lembut mengeluarkan kicauan. Dia bahkan merasakan benda keras yang menekan perut bagian bawahnya. Yun tanpa sadar mengangkat pinggangnya. Mimpi ini begitu nyata. Ucap Yun bergumam dengan suara yang rendah. Tetapi sepertinya dia tetap mengabaikannya. Hal-hal telah terjadi seperti ini. Yun benar-benar santai. Karena dia belum bangun, dia hanya membiarkan mimpinya terus berlanjut. Penyatuan yin dan yang sangat berapi-api. Dan tiba-tiba terdengar suara senandung genit dari dalam gua. Dan Yun membalikkan punggungnya. Dia terus menekan suara tak terkendali di tenggorokannya sebanyak mungkin. Gelombang demi gelombang guncangan membuat Yun berangsur-angsur menjadi lebih kabur. Dan perasaan itu meningkat kemudian berada di ambang batas ledakan. Yun mengangkat pinggangnya dan bergoyang dengan liar. Suaranya tidak bisa lagi menahan perahu yang berayun di seluruh gua. Dan tubuh putih itu bergetar dan terlepas di tanah. Namun serangan perahu tidak berhenti juga. Dia meletakkan tangannya di leher Xiaoyan dan mulai membelai punggung kokoh Xiaoyan dengan telapak tangannya. Yun telah membayangkan perasaan seperti itu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat luar biasa. Tampaknya segala sesuatu tentang Xiaoyan ditutupi dengan tubuhnya. Dan dia sudah terintegrasi dengan Xiaoyan. Kulit Yun putih dan lembut serta tidak ada bekas lemak di perut bagian bawahnya.
Puncak besar dan lurus penuh elastisitas namun lembut dan terasa luar biasa. Pada saat ini Yunyun memegangi wajah Xiaoyan dengan menciumnya dengan ganas. Dan karena ini, sekali lagi membuat Xiaoyan mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya. Dan dia dengan gila mendorong pinggangnya ke atas. Suara itu bergema di seluruh ruang dan bertahan sangat lama. Ini sangat bagus. Mulut Yunyun bergumam, tetapi perasaan kali ini membuatnya enggan untuk bangun. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dan sesaat kemudian terdengar suara gemericik air terjun di telinganya dan suara itu semakin terdengar jauh lebih jelas. Tiba-tiba Yunyun perlahan membuka matanya dan menemukan ada banyak guci anggur kosong di sampingnya yang tergeletak di atas meja. Aku sudah bangun. Hanya saja wajah Yunyun masih memerah saat ini. Dan ekspresi kesepian muncul di matanya lagi. Karena Xiaoyan yang berada di hadapannya telah menghilang. Apakah dia telah pergi? Gumam Yunyun. Dia segera melihat catatan di atas meja. Kemudian mengambil catatan itu. Dan setelah melihat isi catatan itu, rona merah di wajahnya menjadi semakin intens. Adapun isi catatan yang ditinggalkan Xiaoyan, kali ini kau tidak menolakku. Cerita kita belum berakhir. Tetaplah kuat. Lakukan apapun yang kau mau. Ketika semuanya telah mereda, jika kau bersedia aku akan datang kepadamu lagi. Ucap Xiaoyan. Di bawah catatan itu Xiaoyan juga meninggalkan pesan lain untuk Yunyun. Ambillah cincin ini dan pasang di jarimu. Yunyun langsung memasukkan cincin itu ke dalam jari manisnya dan ukurannya juga pas buatnya. Segera kekuatan jiwanya menembus ke dalamnya. Dan di dalam cincin ruang itu ada sejumlah besar pil Shen Yuanqi dan ada juga baju besi. Ini diperoleh Xiaoyan secara kebetulan dan bahannya bagus. Jadi dia sengaja menyimpannya untuk Yunyun. Xiaoyan tahu bahwa kebiasaan Yunyun adalah selalu mengenakan baju besi dalam. Pada saat di gua di masa lalu, dia melihat Yunyun mengenakan baju besi dalam yang bersinar dengan cahaya biru. Dan itu membuat perasaan sangat nyaman. Wah, kau minum begitu banyak anggur. Dan banyak guci anggur di sini, apakah kau suka minum? Saat Yunyun terpesona dengan apa yang Xiaoyan berikan kepadanya, tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakangnya dan suara ini jelas milik Mei Ling. Yunyun buru-buru memasukkan catatan di tangannya ke dalam cincin. Sesaat berikutnya, dia berdiri dan menggenggam kedua tangannya. Di sini juga ada cangkir teh. Sebagai seorang guru, aku belum pernah melihat dan meminum teh sebelumnya dan menulis puisi. Ucap Mei Ling tersenyum dan duduk di hadapan Yunyun melihat cangkir teh di atas meja. Dia secara alami tahu bahwa ada orang lain yang datang. Tetapi Mei Ling belum mengetahui hubungan antara Yunyun dengan Xiaoyan sebenarnya. Yunyun sedikit terkejut menatap Mei Ling dan tersenyum. Pada saat ini Yunyun duduk dengan tenang. Meskipun bajunya sedikit berantakan, tetapi itu masih teratur dan indah. Kemudian dia berdiri dan langsung membuat secangkir teh yang sama dengan Xiaoyan sebelumnya. Mei Ling mengambil cangkir teh dan mengendusnya sedikit, lalu meminumnya. Mei Ling cukup menghargainya dan mengangguk. Setelah beberapa obrolan selesai, Yunyun segera menatap Mei Ling dengan sangat bingung. Mei Ling menatap Yunyun dengan mata bersemangat, lalu meletakkan cangkir tehnya dan melambaikan tangannya. Ini bukan masalah teknis tentang bagaimana caramu membuat teh. Meskipun itu adalah teh yang enak, namun karena terlalu lama dibiarkan, maka sebagian sudah menjadi tua, sehingga kurang segar dan manis lagi. Ucap Mei Ling berkata perlahan. Yunyun sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba sedikit kesal. Ternyata dia ingin mengatakan bahwa teh ini kurang enak. Sial, aku akan memberimu pelajaran lain kali. Ucap Yunyun bergumam pelan di dalam hatinya. Dia mengingat sikap Xiaoyan yang selalu mencoba menghargai ketidakmampuannya dalam hal memanggang ikan maupun membuat teh. Wah, aku melihatmu sedang bergumam. Apa yang sebenarnya kau katakan? Ucap Mei Ling tidak mendengar apa yang dikatakannya dengan jelas. Itu bukan apa-apa. Di masa depan, aku akan memberi guru teh yang baru. Ucap Yunyun segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Mei Ling dan berkata. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Maaf ya kalau suara Mihu agak serak, karena Mihu lagi flu. Sampai jumpa.